Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Rizky Najmi dengan NIM 24110116210023. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik untuk praktikum 4 jaringan komputer. Untuk soalnya seperti yang terlihat pada layar di laptop saya ini ya. Nah, mungkin karena panjang bisa di pause dan dibaca dulu untuk teman-teman semua. Oke, lanjut. Mungkin langsung saja kita buat topologinya di Cisco Packet Tracer. Oke, pertama kita akan menambahkan sebuah router. Bentar. Oke, sini sebuah router. Ini untuk ruang admin ya. Router, kemudian switch, dan server ada 4 untuk tiap-tiap gedung ya. Kemudian kita tambahkan switch untuk setiap gedungnya, yang mana jadi ada 4 switch karena ada 4 gedung, dan ruang 2 dan ruang 4 itu karena perlu perangkat wireless, berarti kita bakal tambahkan access point. Nah, di sini ini ruang 2 dan ruang 4 perlu yang namanya access point karena mereka nanti gedung 2 dan 4 itu akan menggunakan perangkat wireless. Kemudian di sini untuk PC di soal disebutkan setiap gedung ada 5 PC. Oke, jadi kita bakal tambahkan untuk tiap gedungnya ada 5 PC. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. 4, 5. Oke. Mungkin kita rapikan terlebih dulu sebelum lanjut ke tahap selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita mungkin bakal berikan kolom biar memisahkan antara gedung 1, gedung 2 dan gedung 3. Gedung 3 dan gedung 4 ya. Di sini kita berikan kolom. Dan yang di atas ini adalah ruang admin ya.
Oke, kita kasih nama biar gak lupa. Ini gedung 1, ini gedung 2, ini gedung 3, dan ini gedung 4. Oke. Oh iya, di sini saya juga sudah ada menambahkan ya untuk IP gateway untuk setiap gedungnya. Jadi kita bakal jadikan ini sebagai patokan nanti untuk IP dan gateway-nya. Dan di sini juga sudah tertera di seperti di soal untuk DNS-nya itu untuk nama alamatnya yaitu yang ini, fakultas-mipa.com. Oke. Mungkin pertama-tama mungkin kita bakal sambungkan dulu kabel-kabelnya. Ini pertama 01 ke sini, yang basis Ethernet 2 ke ruang 1, 3 ke server 2, 4 ke switch ruang 2, 5 ke server 3, 6 ke gedung 3, 7 ke server 4, dan 8 ke switch gedung 4. Oke, dan terakhir yang 9 kita bakal sambung ke router ya. Oke, lanjut untuk ini kita langsung sambungkan saja ya. Karena ini di ruang 2 dan ruang 4 wireless, jadi switchnya kita sambungkan ke access point. Nah, kemudian kita access pointnya kita konfigurasi atau tambahkan nama biar bisa membedakan untuk gedung 2 dan gedung 4 ya. Oke, PC-nya kita tambahkan modul wireless biar nanti bisa kehubung ke access point. Nah, kita matikan aja dulu biar gak tersambung, karena kita bakal menyambungkannya setelah servernya dan semuanya sudah terkonfigurasi ya. Tadi sini cuma menambahkan modul aja dulu.
Oke, sudah selesai. Berarti kita bakal langsung saja masuk ke ini switch dulu yang pertama kita, karena kita di sini bakal melakukan konfigurasi VLAN-nya ya. Kita enable konfigurasi terminalnya, kemudian kita masukkan di sini untuk VLAN-nya yang pertama VLAN VLAN 5 aja ya. Kita beri nama di sini untuk gedung 1. Oke, lanjut untuk gedung 2 kita menggunakan VLAN 10. Salah tulis, VLAN 10 ya. Kita beri nama gedung 2. Lanjut VLAN 15 untuk gedung 3 dan VLAN 20 untuk gedung 4. Oke, lanjut kita bakal cek dulu. Bentar. Oke, di sini sudah ada ya VLAN-nya 5, 10, 15 dan 20. Kemudian kita, karena di sini sudah, berarti kita bakal lanjut ke setiap switch di setiap gedungnya ya. Jadi sesuai dengan yang tadi, berarti di sini kita enable dulu konfigurasi thermal. Karena ini gedung 1, berarti kita bakal masukkan VLAN 10 saja ya. Di sini kita beri nama gedung 1. Oke, lanjut ke gedung 2, enable konfigurasi terminal ke ini VLAN bentar, ini berapa tadi ini? Oh salah teman-teman, gedung 1 harusnya 5 ya. Oke, kita ulang. Berarti di sini harusnya VLAN 5, namanya gedung 1. Oke, sorry teman-teman. Lanjut ke gedung 2. Nah, gedung 2 baru VLAN 10, namanya gedung 2. Lanjut gedung 3, itu VLAN 15, namanya gedung 3. Dan yang terakhir gedung 4, kita enable dulu konfigurasi terminalnya, kemudian tambahkan VLAN 20, namanya gedung 4. Oke, langkah selanjutnya masuk lagi ke switch yang ini di ruang admin. Kita bakal nambahkan enter range-nya, range untuk FA. Nah, karena di sini tadi yang untuk gedung 1 FA,
01 dan untuk port dan 2 berarti di sini salah 1 sampai 2. Sini berarti kita switch port akses ya. Ini VLAN karena gedung 1, untuk gedung 1 berarti 5. Exit, masuk lagi ke di range FA 0/3 sampai 4. Itu untuk akses untuk VLAN 10 ya. Lanjut masuk ke inti range sampai 5 sampai 6. Itu untuk VLAN 15. Dan yang terakhir di range 0/7 sampai 8 untuk VLAN 20. Oke, selesai. Untuk switch yang di gedung admin sudah selesai, berarti kita konfigurasi juga untuk setiap gedung dari gedung 1, 2, 3, dan 4 sama seperti tadi. Kita masuk ke, karena gedung 1 berarti kita masuknya ke inti range FA 01, karena biar semuanya bisa mengakses VLAN 5 tadi, berarti kita sampai 24 saja ya. Nah, kita tambahkan di sini switch port akses VLAN-nya VLAN 5. Nah, oke. Gedung 2 kita masuk ke range 0/1 hingga 24. Kita switch port akses VLAN 2 karena ini VLAN 10 karena ini gedung 2. Oke. Lanjut gedung 3, sama seperti gedung-gedung yang lain, kita masuk ke range FA 0/1 hingga 24. Kita untuk switch portnya berarti karena gedung 3 berarti kita akan switch port VLAN 15. Oke, exit. Dan yang terakhir gedung 4 the range FA 0/1 sampai 24. Switch port akses, bisa mengakses VLAN gedung 4 VLAN 20. Oke. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bakal melakukan konfigurasi untuk ini IP-nya.
untuk setiap server ya, sesuai yang ada di catatan ini. Berarti untuk server yang pertama ini kita akan menggunakan 200.5.2. untuk server kita menggunakan 2 ya. Akhirnya subnet masnya ini menggunakan, karena /25 berarti 128. default gateway nya 200.5.1. oke, dan langsung kita lakukan konfigurasi DHCP nya juga. Yang pertama kita on kan dulu default gateway nya, sesuaikan saja seperti yang tadi, yaitu 200.200.5.1, dan as servernya 200.200.5.2. start IP nya berarti dimulai dari 3. Nah, maksimum usernya di sini ada 122. Oke. Oke, sudah ada ya. Oke, bentar kita cek lagi. Oke, sudah sesuai. Lanjut ke gedung 3. Mungkin langsung kita coba atur konfigurasi IP dari PC-nya ya, karena sudah menggunakan DHCP tadi, jadi kita dari mode statik langsung kita ubah ke DHCP-nya saja. Apakah bisa? Nah, langsung bisa ya teman-teman. Nah, berarti DHCP-nya tadi berhasil kita konfigurasi ya, benar konfigurasinya. Lanjut ke kita lakukan ke semua PC di gedung 1 ya. Oke, lanjut ke gedung 2. Berarti kita servernya dulu kita atur di desktop IP konfigurasi, kita tambahkan sesuai yang catatan 200.200.10.2. subnet masnya karena /25 berarti 128. Di sini default gateway nya 200.10.1. kita langsung atur di sini untuk DHCP nya 200.10.1. ini 2, sini 23, dan untuk maksimum usernya ada 67. di sini saya ada yang lupa nih, sini seharusnya 24 ya, biar maksimum usernya bisa terpenuhi. Sini 24 juga. Oke, kita lihat dulu. Oke, sudah kita save. Langsung kita sambungkan ke setiap PC-nya ya, karena ini wireless jadi kita bakal sambungkan dulu tiap PC-nya ke access point-nya. Access point yang ada di gedung 2 kita nyalakan dulu. Ya, mungkin kita langsung ke IP konfigurasinya. Bukan, salah, karena wireless jadi kita harus sambungkan dulu ke access point yang namanya salah ternyata.
access point ini salah namanya, harusnya 2. Oke. Nah, lanjut, langsung saja kita sambungkan ke gedung 2. Oke, lanjutnya langsung kita IP konfigurasinya. Oke, sudah selesai. Kita cek. Oke, sudah benar ya teman-teman. Lanjut ke PC selanjutnya, sama seperti PC yang tadi, kita atur dulu koneksinya ke access point di gedung 2. Oke, sudah connect, berarti kita tinggal lakukan konfigurasi. Nah, sudah langsung tersambung ya. Lanjut PC yang ketiga, atur IP-nya. Oke, lanjut. Oke, gedung 2 sudah selesai ya. Kita berarti lanjut ke server 3 untuk mengatur IP dan lainnya di gedung 3 nanti. Kita masuk ke IP konfigurasi. Sini 200.215.2 subnet masknya, karena slash 2 24 kan tadi ini. Oke, 24 berarti karena 24 berarti tetap 0 ya belakangnya, dan ini 200.215.1 untuk default gateway-nya. Lanjut ke DHCP, kita on. Sini 200 kita copy aja ya ini ya. Ini 15.2.1 karena untuk default gateway, dan S-nya di sini 15.2. IP address-nya dimulai dari 3, maksimum numbernya, usernya 220. Kita save. Oke, selanjutnya langsung kita lakukan konfigurasi yang ada di server di gedung 3. Apa bisa? Oke, bisa 15. Oke, sudah benar. Berarti DHCP-nya berhasil ya. Konfigurasi DHCP-nya tadi untuk server 3, untuk gedung 3. Oke, selanjutnya yang terakhir server untuk gedung 4, itu server 4 200.220.2. Sininya karena slash 24 jadi biarkan 0. Default gateway-nya berarti 20.1. Kita atur DHCP-nya titik 20.1 titik 20.2. Start IP-nya di 3.
dan maksimum usernya itu ada 175. Oke, kita save dan lanjut kita nyalakan ini. Karena wireless kita sambungkan ke akses point gedung 4, lalu kita konfigurasi IP nya. Nah, langsung tersambung ya. Salah, belum kita nyalakan ya. Oke, semuanya sudah tersambung dan punya IP nya masing-masing ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke router. Oke. Dan enable dulu konfigurasi terminalnya. Selanjutnya kita akan masuk ke FA. Karena di sini FA 0/0, jadi 0/0, dan kita akan masuk ke yang 10. Nah, ya benar. Kita akan melakukan encapsulation 10 ya. Kita tambahkan IP address-nya. Berarti kalau di sini berarti 10 ini berarti untuk gedung 2 ya. Kita berarti gedung satunya habis ini ya. Berarti IP address-nya 200.200.10 titik kita menggunakan IP gateway-nya berarti 200.200.10.1 dan slash-nya berarti 255.128 karena slash 25. Oke, berarti kita cek lagi. Oke, benar. Kita lanjut ke 0/0.5. Ini berarti 5. Kita tambahkan IP address-nya di sini 5. Oke, benar. Lanjut masuk ke NTFA-nya. Sini 15. Durationnya sini 15 dan IP address-nya sini 0 karena slash 24 berarti 255.255.255.0 sininya 15. Oke, dan terakhir 20 dan IP address-nya
gedung 4 itu sama menggunakan /24, berarti tetap titik 0 akhirnya, dan di sininya 20. Oke, kita masuk ke NTFK nya, kita nyalakan semuanya, no shutdown. Oke, kita masuk ke ini berapa nih, FA 0/9. Oke, berarti bentar ya, benar. Di sini kita enable dulu, kita konfigurasi terminalnya. Kita bakal masuk ke NTFA 0/9 karena di sininya 0/9 ya. Jadi kita bakal masuk NTFA 0/9 dan kita akan mengganti ke mode terang. Nah, oke, sudah. Oke, berarti sesuai di soal, bentar. Nah, server gedung 1 fungsi sesuai DHCP dan DNS server. Berarti di sini kita bakal atur server untuk gedung 1, berarti yang ini kita atur DNS-nya sesuai yang sudah ada di sini ya. Ini sobat yang ada di soal. Nah, ini. Nah, di sini berarti kita bakal atur DHCP-nya sudah, DNS-nya kita on kan. Kita beri nama, alamatnya 200.5. servernya berarti ini .2. Oke, kita add, coba add ya. Bentar. Ya benar, .2. Oke. DNS-nya sudah ada. Oke. Sebelum itu kita coba dulu di PC 1 apakah bisa. Oke, bisa. Untuk membuktikan bisa atau tidaknya, berarti kita coba atur ininya ya. Nah, biar beda dikit kita ubah ininya ke 5. Ini kita ubah jadi FMIPA ULM deh. Nah, ini ya kita ubah jadi selamat datang di Fakultas FMIPA ULM. Oke. Kita save. Iya, kita save. Untuk logo kita biarkan aja ya. Yang penting bisa jalan dulu. Oke, kita coba lagi. Apakah bisa jalan di server 1 dulu, di gedung 1 dulu. Oke, sudah terubah ya. Yang harusnya tadi Cisco pakai tracer udah terubah jadi FMIPA-ULM, dan di sininya selamat datang di FMIPA-ULM, berarti untuk konfigurasi DNS-nya sudah bisa jalan. Selanjutnya, agar bisa jalan juga di gedung-gedung lain, di PC-PC dari gedung lain, berarti kita atur juga di server-server yang lain. Kita ini on, kita ini sini 200
5.2. Oke, server 3 tekankan sini 200 5.2, dan di sini dan atur 200 5.2. Oke, kita coba di gedung 2 deh. Kita coba dulu ya, ini web servernya kita coba. Oke, bisa. Gedung 3 bisa. Gedung 4 bentar, salah. Oke, bisa. Jadi untuk web servernya sudah bisa diakses semua gedung ya. Untuk komputer di setiap gedungnya bisa mengakses. Selanjutnya kita cek apakah setiap PC atau komputer dari gedung 1, gedung 2 dan 3 dan 4 bisa saling terhubung. Maka kita akan coba lakukan ping ya. Sini sukses, gedung 1 ke gedung 2 sukses, gedung 1 ke sini kita coba sukses. Mungkin kita coba dari 3 ke 2 sukses. Kita lanjut gedung 3 ke 4 mungkin sukses. 3 4 ke 1 sudah. Sini ke sini sukses. Oke, jadi semuanya sudah tersambung, semuanya sudah bisa mengakses web servernya, dan semua sudah kebagian IP sesuai jaringan dari servernya masing-masing ya. Mungkin sekian presentasi untuk praktikum keempat jaringan komputer dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.